PB Jarum, apa yang bisa Cici lihat dari audisi? Iya, mungkin kalau untuk audisi kan saya lebih banyak di Putri ya. Saya melihat bahwa peningkatan ini menjadi satu kegembiraan tersendiri ya, bahwa peminat dari atlet-atlet itu cukup banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya. Lalu secara kualitas pun saya melihat bahwa peningkatan cukup bagus. Kalau sebelumnya banyak atlet-atlet putri yang hanya baru belajaran, tapi sekarang mereka sudah secara teknik sudah bagus, lalu ada beberapa yang punya potensi yang cukup bagus ya. Dan itu biasa kan jarang gitu. Ternyata ini cukup lebih banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya, sehingga ini memberikan satu dampak yang luar biasa buat kita ya. Jadi angin segar banget gitu loh, khususnya untuk tunggal putri. Mungkin kemarin Georgie juga dapat medali, itu juga bisa mempengaruhi, tapi mungkin sebelumnya karena pastinya kan baru sebulan kan nggak mungkin. Tapi popularitas bulu tangkis itu yang membuat bahwa sekarang tidak hanya putri, bahkan kalau sekarang kita lihat bahwa lapangan bulu tangkis itu sekarang full semua, bahkan semakin banyak pemain-pemain ya orang mungkin swasta atau umum ya yang bikin olahraga bulu tangkis, bikin lapangan. Tapi untuk audisi terpusat seperti audisi umum PB Jarum ini yang diselenggarakan di Kudus, itu akan lebih memudahkan atau enggak sih daripada dibanding zaman dulu yang harus berjuang gitu untuk nembus ke pelatnas? Sebetulnya ini menjadi satu ajang yang sangat luar biasa karena sangat memudahkan, memberikan satu wadah ya untuk semua atlet-atlet yang ingin menjadi atlet profesional. Lalu juga wadah ini juga akan memberikan satu semangat juga untuk anak-anak muda, karena beasiswa ini kan itu yang ya kita tahu lah ya, bahwa banyak dari kalangan keluarga kurang mampu. Kita melihat juga anak-anak yang mereka berjuang untuk mencapai mimpi mereka, 3 hari 3 malam naik kapal, terus naik mobil ya, itu kan hal yang luar biasa. Dengan adanya perhatian yang diberikan dari PB Jarum, memberikan wadah beasiswa yang luar biasa, mungkin juga ada beberapa klub lain juga. Ini memberikan satu kontribusi yang luar biasa terhadap bulu tangkis Indonesia. Dan ini kan tentunya memudahkan PBPBSI juga, karena kan dari klub-klub inilah mereka memberikan atlet-atletnya untuk bisa berprestasi lebih tinggi lagi. Itu sama yang baru pertama kali ikut, tapi juga yang 2 atau bahkan 3 kali, dan ada yang tadi salah satu dari Sorong sih, gimana melihat perjuangan mereka dan tekadnya untuk masuk ke PB Jarum? Iya, itulah yang saya bilang bahwa ini semangat yang luar biasa itu sebetulnya sudah menjadi satu modal ya, dan dia bisa merasakan bagaimana susahnya berjuang untuk itu. Nah, dari kesusahan itu sebetulnya itu akan membentuk satu semangat yang luar biasa. Jadi untuk bisa berhasil itu tidak mudah. Nah, dia punya dasar di situ, dan tentunya kalau dia bisa masuk atau dia bisa lewat lolos, dia akan merasakan bahwa perjuangan itu tuh baru dimulai. Jadi saya melihatnya bahwa kegagalan itu bukan berarti membuat mereka itu patah semangat, tapi justru mereka belajar dari kegagalan itu, memperbaiki diri. Nah, ini menjadi satu modal atau satu penilaian yang sangat baik kan, bagaimana perjuangan mereka. Nah, pada saat mereka mungkin lolos, mungkin dari pembina atau mungkin pelatih juga terus bisa memompa semangat mereka, mengingatkan mereka akan perjuangan itu, karena itu baru permulaan untuk bisa meningkatkan performa, meningkatkan juga kepercayaan dan semangat mereka untuk mencapai impian mereka yang tertinggi. Sudah ada beberapa yang sudah kita diskusikan, rundingkan kan. Jadi ada yang harusnya sebetulnya tidak ketemu duluan, tapi ketemu. Ini kan sayang ya. Kita juga tidak boleh membuang bibit yang punya potensi, tapi karena kadang drawing kan nggak pas, karena kan kita juga nggak tahu kan kemampuan dari masing-masing, karena secara prestasi kan belum ada. Nah, itu mungkin yang kita mulai kita pantau lebih detail lagi, dan mungkin nanti akan dikasih super tiket meskipun mereka kalah, tapi kita tetap kasih kesempatan untuk mencoba untuk persaingan mereka dengan yang lain. Itu sistem penilaiannya, apakah Cisusi punya penilaian absolut, misalnya Cisusi suka sama satu anak, itu dapat super tiket atau tetap harus didiskusiin sama tim? Kita diskusiin. Jadi saya juga nggak mau cuma dari kacamata saya ya gitu. Jadi kita juga beberapa faktor juga, mungkin saya kok lihat ini bagus nih secara main, secara footworknya, kamu seperti apa contohnya gitu kan. Oh iya bagus, tapi kok ini contohnya mungkin ini bisa tinggi nggak ya dari postur. Jadi ada diskusi dari dari bakat, dari postur, dari semangat, lalu juga dari permainan gitu. Dari yang paling itu pegang raket ini bisa dirubah nggak ya kalau ini, atau ini tenaganya banyak nih, mungkin tenaganya gede, tapi mungkin kayak single nggak ini, tapi kita contohnya ini kayaknya ini buat double nih bagus nih. Jadi ada beberapa yang kita nggak mau buang bibit gitu ya. Kalau memang bisa, kenapa nggak diambil gitu, karena nanti kita bisa diarahin. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.